Nggih, nuwun sewu sedulur-sedulur temudi jenengan lenggah niki kula kalih sederek-sederek ditekani Brahmana saking Mojopahit Pak Bayu niki sampun terkenal. Pak Bayu niki nggagas ide tentang agraria pertanian. Kembali kepada konsep organik di mana menerjemahkan ajaran leluhur tentang nguri-nguri budaya, merti bumi atau ruwatan diwujudkan dalam bentuk kembali kepada pola organik. Karena organik itu pola, dudu jamu, dudu obat, dudu pil, tapi pola. Kalau hidup kita berpola kepada organik, nggih Gusti niku tetap maringi berkah berlimpah. Tapi nek organik wae ora ngerti polane. Lah sakniki niku ngertose organik niku bakulan produk. Padahal organik itu pola. Jadi ketika kita mau memakan tanaman itu tanaman berkualitas itu karena tanahnya, bukan terfokus kepada tanamannya. Kados iwak koi niku sing diopeni dudu iwake banyune kan ngono. Lah wong niki sing diopeni bumine wonge ben rembaka dudu wonge. Lah nek sing diobati wonge niki malah rusak. Lah niki mengke dimirengke kula nggih ketiban sampur diwedar kali Pak Bayu bab ilmu pertanian. Mergo leluhur Nusantara niku pun gadahi ilmu tani niku pun ratusan tahun bahkan ewonan tahun niku diukur nganggo sistem Pranata Mangsa. Lah saniki ilmu Pranata Mangsa niku piye to ben iso cedhak karo pertiwine kula sanjang ajaran sedulur papat niku enten papat salah sijine niku lemah utawa pratiwi. Nek lemah niki rusak, dan nek diuntal ning jero awak ya mesti rusak. Akhire akeh lara lopo ning jaman sakniki niki ayo bali. Bali niku ngruwat ben padha mari. Kinten-kinten ngoten sedulur dimirengke. Semoga ini untuk menambah ilmu kita agar kita benar-benar kembali kepada negara agraria dan maritim. Terutama ini adalah konsep agrarianya. Karena seharusnya waktu ini gudang Mojopahit itu pun sugih, biar ekspor impor rempah wis maju. Dan saiki kalah malah beras impor. Nah niki monggo Pak Bayu nggih atur nuwun namun dikunjungan beliau. Jadi begini, belum ambil bahasa Indonesia mawon, jadi bisa dinikmati oleh Nusantara. Siap. Kalau di dalam ilmu Jawa ada ujar-ujaran Sabdo Palon Nagi Janji. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, kapan sih Sabdo Palon Nagi Janji dengan angka 520 itu betul-betul ada. Angka itu sebenarnya kalau kita hitung dari runtuhnya kerajaan Demak Bintoro, angka itu muncul di angka 2018. Dan masa ini ada masa 7 tahun sampai masa kejayaan, yaitu sampai di masa 2025. Dan ini sudah terbukti ketika kita masuk 2018, kita masuk di COVID-19. Setelah COVID-19, ekonomi dunia hancur. Dan terparah adalah di tahun ini, yang walaupun diprediksi banyak orang adalah resesi global dunia. Tetapi sebenarnya ini adalah skenario alam. Skenario alam yang membawa satu siklus namanya dunia baru. Atau kita menyebutnya pemulihan kembali. Di manakah poros-poros budaya dunia itu sebenarnya salah satunya adalah di Indonesia dan salah satunya adalah di Pulau Jawa. Nah, karena saya orang Jawa, saya melihatnya ke budaya Jawa. Banyak Bapak Ibu yang tanya ke saya, kenapa sih saya kok tidak mengembangkan yang Indonesia semuanya? Karena tugas saya hanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebenarnya itu ada di dalam konsepnya pada waktu kerajaan dipajang, ketika rajanya adalah Joko Tingkir, Mas Karepet, Indonesia mencapai puncak kejayaan pertanian dunia. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Wilayahnya adalah Jawa Tengah dan Mataraman. Dan itu adalah kondisinya akan terulang. Jadi kenapa saya fokus membangun Mataraman, mulai dari Mataraman, kemudian Jawa Tengah, yang kalau kita hitung total ada di 50 kota itu, karena kita hanya percaya akan sejarah.
Apa yang kita bangun dari konsep ini? Indonesia itu punya beberapa sistem yang sangat luar biasa dan tidak dimiliki dunia. Bahkan kalau boleh saya katakan, banyak negara-negara dunia yang mengadopsi ilmu ini dari Indonesia. Saya kasih contoh. Orang berkata pertanian terhebat adalah Israel. Itu katanya. Kenapa kalau saya bilang itu katanya? Setelah saya datang ke Israel, saya pelajari pertanian di Israel, saya melihat sistem-sistem di sana. Sistem yang mereka lakukan di sana adalah namanya kibbutz. Kibbutz itu adalah satu kelompok orang yang berkumpul, yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang bisa jadi guru, yang bisa jadi perawat, jadi dokter, dan jadi petani. Semua bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian yang kedua, semuanya bukan diatur oleh gaji, tapi semuanya diatur oleh bagi hasil. Indonesia sudah memiliki ini jauh sebelum peradaban, yang kita nyebutnya gotong royong. Nilai kebersamaan yang luar biasa. Baik, minta maaf, zaman dulu orang bangun rumah itu bergiliran, tanpa mengeluarkan modal tenaga. Mereka cuma kumpulkan bahan baku, yang bangun siapa? Satu desa. Orang garap sawah, yang bangun siapa? Satu desa. Tetapi ketika zaman penjajahan masuk, mulai dari, minta maaf, ketika zaman penjajahan mulai dari Belanda masuk ke Indonesia, dan kerajaan-kerajaan baru di Indonesia, perdagangan masuk ke Indonesia semuanya, mereka mulai merubah ke konsep individualis dan kapitalis. Sehingga konsep gotong royong, konsep kebersamaan ini bergeser menjadi kapitalis. Orang dipisahkan oleh harta, orang dipisahkan karena uang. Nah, ini adalah racun dunia. Dan di dalam budaya-budaya Jawa, kalau boleh saya katakan budaya Indonesia yang asli, sebenarnya uang itu kalah dengan kekeluargaan. Kalau bagi orang-orang Muslim menyebutnya satu hubungan silaturahmi mustaqim, gitu ya. Jadi satu hubungan persaudaraan bersama-sama, dan itu nilainya jauh dari atas semuanya. Tetapi sekarang ini kita melihat kerusakan yang terjadi, kerusakan hubungan sesama manusia. Gara-gara apa? Gara-gara cuma beda pendapat. Nah, kalau boleh saya katakan, di dalam Sabdo Palon Nage Janji, itu kita tidak mengenal lagi yang namanya perbedaan. Kalau cuma agama jadi perbedaan, itu bukan Indonesia. Betul, J? Karena itu, apalagi harta harusnya tidak boleh menjadi perbedaan. Tetapi sekarang di kita melihat kasta-kasta, ada kasta kaya, kasta miskin. Yang dilayani siapa? Yang kaya. Padahal tidak seperti ini. Nah, di sektor pertanian pun sama. Kenapa sih orang-orang selalu merusak tanah, menghilangkan semua atribut? Karena sudah yang mereka lihat adalah uang. Yang penting mereka